Selamat malam, saya Popo dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas UAS SPK, Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik dengan metode profile matching atau analis GAP. Kelompok saya ini terdiri dari 6 orang, dengan ketuanya Mbak Tenzania Khairunisa, dengan selanjutnya Mas Hadid Rahmansyah dan Mas Firman, Mbak Dwi Ratnaningsi, Mbak Winda Sitiorini, dan saya sendiri Popo Suwondo. Oke, selanjutnya bisa dilanjut dengan Mbak Winda. Terima kasih Kak Popo. Pendahuluan, penilaian karyawan merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi. Dalam era persaingan bisnis yang ketat, memiliki karyawan yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi maksimal menjadi kunci keberhasilan suatu. Oleh karena itu, metode penilaian yang objektif dan komprehensif sangat dibutuhkan. Oke, next Kak. Udah Oke, lah. latar belakang. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan kompetitif, memiliki karyawan yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi maksimal sangat penting. Dalam rangka memastikan keberhasilan organisasi, penilaian karyawan yang efektif dan objektif menjadi kunci. Melalui penilaian yang tepat, manajer dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan mereka. Oke. Salah satu tujuan utama dari penilaian karyawan dengan metode GAP adalah untuk mengidentifikasi karyawan terbaik di dalam organisasi. Dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan seperti kinerja akademik, pengalaman kerja, keterampilan, dan atribut kepribadian. Metode GAP membantu dan menentukan karyawan untuk memiliki potensi terbaik untuk mencapai keberhasilan dan dalam pekerjaan mereka. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tenza. Silakan, Kak Tenza. Terima kasih. Kemudian ada pun masalahnya. Masalahnya adalah salah satu masalah yang mungkin muncul adalah kesesuaian kriteria penilaian yang ditetapkan. Penting untuk memastikan juga bahwa kriteria yang digunakan dalam metode GAP relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Jika kriteria tidak sesuai, maka hasil penilaian mungkin tidak akan memberikan gambaran yang akurat tentang kualitas karyawannya. Kemudian ada juga ruang lingkupnya. Di ruang lingkup ini merujuk pada area dan aspek yang dapat dievaluasi menggunakan metode GAP. Beberapa ruang lingkup yang akan digunakan yaitu yang pertama kinerja akademik, pengalaman kerja, keterampilan, dan kompetensi, atribut kepribadian, dan penilaian yang kompetitif. Kemudian ada landasan teorinya, sistem pendukung keputusan atau DSS adalah alat berbasis komputer yang memanfaatkan data dan model analitis untuk membantu proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi, analisis, dan rekomendasi yang relevan kepada para pengambil keputusan untuk mendukung pilihan mereka. Dalam konteks ini, sistem penunjang keputusan untuk membantu dan memudahkan pengguna jasa karyawan dalam menilai kinerja karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan sama rekan kami, Mbak Rara. Mas Hadid, maaf, untuk metode dijelaskan sama Oh, Mas Hadid ya. Mas Adit ya? Oke. Baik, terima kasih Mbak Tenza, Mas Popo. Oke. Selanjutnya adalah metode profile matching analysis gap. Di sini saya akan menjelaskan metode penghitungannya. Yang pertama itu adalah pencarian gap-nya. Gap itu dicari dari nilai kriteria dikurangi nilai minimal. Nilai minimal itu kita tentukan sendiri ya. Setelah itu untuk lanjut dengan pembobotan, dilanjutkan kembali dengan pengelompokan core factor dan secondary factor. Yang pertama adalah cara menghitung core factor. Core factor adalah hasil dari nilai rata-rata dari core factor. Nilai core factor dibagi dengan jumlah item core factor. Selanjutnya adalah penghitungan secondary factor. Secondary factor adalah item-item yang tidak termasuk pada core factor. Nilai secondary factor adalah jumlah
total nilai secondary factor dibagi jumlah item secondary factor. Selanjutnya. Perhitungan nilai total dari perhitungan core factor dan secondary factor dari tiap-tiap aspek. Kemudian dihitung nilai total dari tiap-tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja tiap-tiap profil. Untuk menghitung nilai total dari masing-masing aspek, digunakan rumus N, yaitu nilai total tiap aspek. X adalah persentasi dari nilai core factor ditambah X, yaitu adalah persentasi dari nilai rata-rata secondary factor. Pembobotan pada tahap ini akan ditentukan bobot nilai masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai yang telah ditentukan bagi masing-masing aspek itu sendiri, terlampir pada tabel berikut. Next. Nah, selanjutnya adalah perankingan. Untuk perankingan, nilai yang dihitung hampir sama dengan penghitungan sebelumnya. Hasil dari nilai perankingan ini akan diurutkan dari yang paling besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Firman. Silakan Mas Firman. Baik, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan sedikit hasil perhitungannya menggunakan Excel. Mas Popo boleh izin share screen ya? Oke, Mas. Baik, untuk perhitungan manual menggunakan Excel, pertama di sini ada di sheet aspek ada dua pembagian, core factor dan secondary factor. Core factor ini terdiri dari 4 aspek, N1, N2, N3, dan N4, yaitu kejujuran, sikap, kesetiaan, dan disiplin. Kemudian dari secondary factornya ada produktivitas dan kemampuan bekerja sama. Sini sudah ditentukan nilainya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Untuk semua kriteria penentuan nilainya semuanya sama, dari tertinggi ke yang terendah. Kemudian di sheet berikutnya ada profile matching. Pada tabel yang awal, tabel nilai yang diinput nantinya, ini inputan nilai awal yang dilakukan, kemudian dihitung, ditentukan gapnya. Gap ini dia ditentukan antara next 2, 3, sama 4. Apabila kita memberikan nilai 1 dan 5, itu nanti nilainya tidak akan maksimal. Kemudian setelah ditentukan gapnya, nanti perhitungan kemudian dari nilai yang diinput, kemudian dikurang dari nilai gapnya, sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah ditemukan nilai yang di tabel bawah dari gap tersebut, kemudian dilakukan pemetaan nilai gap. Pemetaan nilai gap diambil dari hasil dari nilai input yang dikurangi nilai gap, kemudian di lookup ke tabel pembobotan, sehingga menghasilkan nilai-nilai hasil pemetaan, seperti yang tertera pada tabel pemetaan nilai gap. Setelah semua nilai di lookup dari tabel nilai pembobotan, kemudian selanjutnya perhitungan nilai core factor dan secondary factor. Core factor tadi yaitu nilai rata-rata core factor, jumlah total nilai core factor dibagi jumlah item dari core factor. Kemudian yang secondary factor itu jumlah total nilai secondary factor, kemudian dibagi jumlah item secondary factor. Dan terakhir nilai total. Nilai total merupakan penjumlahan dari secondary factor dan core factor, di mana presentasi dari core factor kita tentukan 60%, kemudian secondary factornya kita tentukan 40%. Jadi total
keseluruhan 100% untuk menghasilkan nilai total akhir. Setelah nilai total akhir kita dapatkan, tahap akhir yaitu melakukan perankingan. Perankingan di sini untuk menentukan mana karyawan terbaik dari semua aspek yang sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait metode dengan menggunakan Excel. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Koko untuk pemaparan dari aplikasinya. Oke, terima kasih Mas Firman untuk pemaparan rumus via Excel-nya. Oke, saya izin share screen Mas Firman untuk demonstrasi aplikasi. Baik, silakan Koko. Terima kasih. Jadi di sini ada tadi sudah kita lihat untuk pemetaan via Excel sudah diinformasikan oleh Mas Firman. Dari saya sendiri akan menginformasikan via aplikasi. Nah, ini untuk tampilan awal berandanya seperti yang dilihat sama seperti susunan di makalah. Terus di sini kita ada menu untuk kriteria. Nah, di sini sama nilai seperti di Excel, kita urutkan nilai dari paling besar sampai paling bawah. Oke, terus di sini juga ada menu bobot. Menu bobot juga sudah sesuai, kita sesuaikan dengan yang ada di Excel tadi, yang Mas Firman present. Lalu di sini kita juga ada menu karyawan, dan menu karyawan di sini kita bisa menambah dan mengurangi karyawan sendiri. Jadi di sini saya menyesuaikan dengan yang ada di Excel. Di Excel ada kurang lebih 8 karyawan yang kita analyze. Mungkin kita bisa coba langsung analyze. Sini kita masuk ke menu analyze. Nah, di sini kurang lebih hampir sama seperti Excel yang sebelumnya, yang sudah dipresent sama Mas Firman. Nah, di sini tuh nilainya sama seperti Excel. Mungkin saya akan presentasikan untuk input datanya dulu ya. Mas Firman boleh dibantu untuk karyawan 7, alpha 7 itu di nilai aspeknya berapa aja ya? Baik Mas, bentar. Untuk alpha 7 2, Tujuannya 2, N1-nya 2, N2-nya 4, 4, baik. 3, Ya, bakal cek terus ini. 4, N5-nya Mas? N5-nya 3, Ya. N6-nya 2. N6-nya 2. Oke. Kita simpan, dia akan otomatis menghitung pemetaan nilai gap sesuai yang tadi Mas Firman sampaikan. Pemetaan nilai gap ini kita lihat, kita lookup dari nilai pembobotan yang ada di sini. Lalu juga pembobotannya ini lookup dari, pemetaan nilai gap ini nilai dari sini dikurangin, kita lihat total nilai skor dikurangin, dibagi jumlah item core-nya untuk pemetaan nilai gap. Nah, sedangkan untuk kolom pembobotan sendiri ngelookup dari tabel pembobotan dengan rumus saya total nilai dibagi dengan jumlah itemnya ada berapa. Dan di sini juga sudah otomatis perankingannya disortir by nilai yang terbesar itu paling atas peringkat 1, dan nilai paling kecil itu di peringkat terakhir.
Mas Firman, tadi boleh diinformasikan untuk yang nilai apa karyawan ke-8? Baik, Mas, untuk pada 8, yang satunya 2, 2, yang 2-nya 2, 2. yang 3-nya 4, yang 4-nya 3, Ya, yang 5-nya 4, ya. yang 6, 3. Nah, di sini sudah ada perubahan yang tadinya Alpha 8 baru kita input, ternyata dia ada di peringkat ketiga, mengalahkan yang sebelumnya Alpha 7. Karena di sini kita sudah mengikuti rumus yang ada, kita sudah melakukan pemetaan nilai gap, pembobotan dan sortir peringkat. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan dari tim kelompok 6. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Firman, Mas Adit, Mbak Linda, Mbak Tanzania, Mbak Rara? Dari saya cukup, Mas. Mungkin lanjut ke kesimpulan dan sarannya, Mas. Oke, mungkin kesimpulan dan saran bisa dibantu dengan Mbak Rara. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan, dengan metode profile matching, pemilihan karyawan terbaik pada toko Ojai, pemilihan karyawan terbaik berhasil diterapkan pada toko Ojai ini dan dapat menghasilkan keputusan karyawan yang dibutuhkan. Dengan menggabungkan kinerja akademik dengan faktor-faktor lain seperti pengalaman kerja, keterampilan, atribut kepribadian, pelayanan kepada customer, juga membantu organisasi yang membuat keputusan yang lebih informatif terkait dengan pengembangan, promosi, dan manajemen karyawan. Sarannya, penting untuk menentukan kriteria penilaian yang jelas dan relevan dengan pekerjaan dan tujuan organisasi. Perlu dilakukan evaluasi ke depannya terhadap proses penilaian dengan metode GAP secara berkala, identifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sesuai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini presentasi dari kelompok 6 sudah selesai kita presentasikan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Halo, Mas. Terima kasih. Terima kasih.